warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trilego Indah Fitrianingsih, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 5 Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memberikan review tentang pelaksanaan Latsar CPNS mode Blended Learning. Selamat menyaksikan. Nah, pada Blended Learning kali ini dimulai dengan pembelajaran mandiri melalui MOOC. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Distance Learning melalui LMS di Collabjar. Kita login terlebih dahulu di Swajar asnpintar.lan.go.id untuk kita masuk ke MOOC. Nah, untuk login kita menggunakan NIP dan NIK. Setelahnya kita verifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita login di My Course ini. Ada materi yang harus kita simak, mulai dari materi kebijakan, kemudian materi agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Di sini berisi untuk materi kebijakan adalah video dari sambutan kepala LAN, kemudian video kebijakan kompetensi ASN, kebijakan penyelenggara Latsar. Kemudian di agenda 1 di sini ada modul yang harus kita baca dan kita download. Di agenda 1, agenda 2, agenda 3 sama ya. Di sini ada materi yang harus kita baca, kemudian kita download. Setelah selesai materi-materi tersebut kita baca, nanti kita akan mendapatkan trofi dari masing-masing modul dan video yang kita tonton. Setelah itu akan muncul e-learning yang ada di bawah ini, micro learning. Micro learning ini adalah berisi video-video dari penunjang pembelajaran modul yang telah kita baca. Nah, fungsi dari trofi-trofi ini apa sih? Fungsi dari trofi ini nantinya adalah sebagai penilaian sikap dari masing-masing peserta. Ketika materi itu semua sudah kita baca, kita download, kemudian sudah kita tonton videonya, kita akan mendapatkan 50 trofi. Nah, 50 trofi ini berarti nanti kita memperoleh nilai sikap perilaku kita sejumlah 100. Poinnya adalah 100. Dan di sini dapat 5 bintang bersinar. Nah, trofi-trofi ini gunanya nanti juga bisa menjadi syarat kita untuk bisa melakukan evaluasi akademik MOOC. Di evaluasi akademik MOOC ini dengan minimal 32 trofi, kita bisa membuka atau bisa mengerjakannya. Nah, untuk evaluasi akademik ini bisa dikerjakan melalui 3 kali percobaan. Misalkan nanti percobaan pertama kita belum puas tuh, kita bisa mengerjakan sampai ke maksimal percobaan ketiga. Nah, untuk saya sendiri, saya melakukan hanya dengan 1 kali percobaan, karena di sini nilai saya sudah memenuhi syarat, yaitu di atas 70, nilai saya di 84, maka saya hanya melakukan 1 kali percobaan. Ini saya kerjakan di tengah malam karena mencari sinyal yang bagus dan situasi yang kondusif. Nah, setelah selesai di MOOC ini, kita sudah akan masuk ke yang namanya Distance Learning. Distance Learning ini kita di beda tempat, bukan di MOOC lagi, tetapi di LMS Collabjar. Nih. Kita loginnya melalui ini Collabjar asnpintar.lan.go.id. Kita login dengan menggunakan NIP. Setelah login, kita bisa mengisi profil pribadi kita. Kemudian di sini karena kita sudah didaftarkan oleh tempat pelatihan kita ke LAN, jadi kita langsung memperoleh kelompok. Kebetulan saya mendapat kelompok 3. Nah, di sini juga sudah ada jadwal pelatihan saya mulai tanggal 28 Juli hingga 31 Oktober. Nah, karena ini masih tanggal 21 September, saya sedang melaksanakan habituasi di minggu pertama. Nah, di sini di LMS ini ada tampilannya, menu-menunya yaitu ada absen, kemudian ada kelas pelatihan online, kemudian aktualisasi. Di absen harian peserta ini dimulai ketika pembelajaran menggunakan LMS ini dimulai, yaitu mulai 18 Agustus dan berakhir ketika saya melakukan seminar rancangan aktualisasi pada tanggal 12 September. Nah, untuk di sini ada
Ketentuannya untuk absen pagi dilaksanakan pada pukul 7 sampai 9 dan absen sore pada pukul 15 sampai 16. Untuk absennya di sini dia akan muncul tampilan hijau ketika waktunya absen, dan ketika waktu absennya belum tiba maka warnanya akan oranye seperti ini. Ini karena saya sudah habituasi, jadi saya sekarang sudah tidak absen lagi. Ini nanti kalau sudah absen dia akan tercatat di sebelah kiri ini. Di sini ada rekaman absennya. Selain absen, di sini ada kelas pelatihan online, ada sinkronus dan ada asinkronus. Nah, untuk asinkronus itu adalah pembelajaran mandiri. Di situ ada materi yang harus kita baca atau kita pelajari mandiri. Nah, di sini ada asinkronus. Ini ada asinkronus, misalkan pembelajaran agenda 1, analisis isu kontemporer. Di situ ada materi belajar melalui PDF yang bisa kita download. Kemudian setelah itu ada materi sinkronus. Nah, sinkronus ini kita bertemu dengan tutor atau dengan coach atau Widya Iswara melalui ruang virtual Zoom Meeting. Setelah itu kita juga ada penugasan. Di sini penugasannya itu ada materi berapa, ada deskripsi tugasnya, ada formatnya seperti apa, kemudian kapan deadline pengumpulan terakhir tugas tersebut kita submit. Nah, setelah kita submit, nanti kalau sudah dilihat oleh tutornya atau oleh coach, nanti kita akan diberikan nilai. Nah, kegiatan itu seperti itu di LMS, di Collabjar sampai dengan hari ke-10 kita akan melakukan asinkronus dan sinkronus terus. Kemudian di hari ke-15 di sini adalah pembimbingan rancangan aktualisasi hari pertama, itu dilakukan waktunya tentatif sesuai dengan kesepakatan antara coach dengan peserta di masing-masing kelompok. Kemudian di tanggal 3 ini juga harus melaksanakan ujian evaluasi akademik. Bedanya dengan di MUC yang bisa dilakukan dengan 3 kali percobaan, kalau di LMS ini hanya bisa melaksanakan 1 kali percobaan, yaitu di 1 hari saja di tanggal 3 September itu. Waktunya tentatif, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Ini saya sudah mengerjakan. Di sini soalnya adalah soal esai yang waktunya 2 jam 15 menit. Jadi nanti selesai tidak selesai di waktu tersebut maka akan tersubmit otomatis. Kalau sebelum selesai waktunya kita sudah selesai, kita bisa submit terlebih dahulu. Nah, ini cuma bisa dikerjakan 1 kali. Kemudian selain absen, kemudian kelas pelatihan online, di sini juga ada menu aktualisasi. Nah, menu ini berisi tentang jadwal kapan kita akan melakukan sidang rancangan aktualisasi, kemudian sidang aktualisasi. Nah, di sini sudah kami laksanakan sidang rancangan, yaitu tanggal 12 September 2022. Di situ sudah ada nama pengujinya, Bapak Adri SKMMM, dengan ada link dari ruang virtualnya di Zoom Meeting. Kemudian waktunya dari setengah 8 pagi sampai dengan pukul 15 sore. Di sini juga sudah ada waktu nanti kapan kami melaksanakan sidang laporan aktualisasinya, yaitu tanggal 29 Oktober dengan penguji yang sama dan waktu yang sama. Nah, sidang laporan aktualisasi ini akan dilakukan setelah melaksanakan tatap muka atau klasikal di tempat pelatihan, yaitu di BPSDMD Provinsi Lampung. Nah, sebelum kami melakukan seminar, di sini saya harus mengupload terlebih dahulu draft rancangan aktualisasi saya. Ini sudah saya upload 1 hari sebelum pelaksanaan rancangan aktualisasi diseminarkan. Dan karena sekarang sudah memasuki minggu pertama, di sini saya sudah mengupload kegiatan saya di laporan minggu pertama, dan di sini statusnya sudah checklist, belum diberikan catatan oleh coach ini ya. Nanti kalau misalkan sudah dilihat oleh coach, maka di sini akan ada catatan dari coach. Demikian
yang bisa saya bagi kepada rekan-rekan yang nantinya akan mengikuti Latsar CPNS dengan mode yang sama, yaitu blended learning. Kegiatan blended learning ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah kita tidak perlu berkumpul di tempat pelatihan selama 3 minggu berturut-turut, tetapi bisa kita lakukan di mana saja, asalkan kita mempunyai akses jaringan yang bagus, karena selama pembelajaran menggunakan LMS di distance learning yang bertemu dengan tutor itu, kita harus mempunyai sinyal yang bagus dan suasana yang kondusif. Demikianlah review tentang pelaksanaan Latsar CPNS mode blended learning. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang akan menjalani Latsar CPNS mode blended learning. Menjadi ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.